Halo Sobat Delta Kuy, kembali lagi di Podkuy, podcast Delta Kuy. Premiumbeat.com. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber kita yang pastinya informasinya itu informasi yang bukan kabar burung lagi, ini informasi dari pusat nih. Nah, tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita kenalkan dulu nih pembicara kita. Dengan Mbak siapa? Hai Sobat Waskuy, kenalin aku Novi Aisatul Zastri, di sini selaku staf EP3RS. Oke, nah Mbak Novia ya panggilannya ya? Ya, bisa dipanggil Novia, Via, siapa aja, terserah bebas. Kalau dipanggil sayang boleh? Oh, boleh banget. Oke Mbak Novia, jadi di sini Caca mau nanya-nanya terkait dengan sibling nih Mbak Novia ini. Soalnya di sini udah ada sibling tapi bukan saudara lah. Terus kalau bukan saudara apa tuh? Mungkin Mbak Novia bisa menjelaskan nih ke sobat-sobat Delta Kuy. Ya, jadi kalau yang kita tahu kan sibling itu saudara ya, karena dalam bahasa Inggrisnya saudara. Kalau yang ini beda, Ca. Jadi kalau sibling yang ada di program JKN kita yaitu adalah sibling supervisi, buktikan dan lihat langsung fasilitas kesehatan, yaitu di mana itu adalah salah satu inisiasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan dalam memantau komitmen dari mitra BPJS Kesehatan, seperti itu. Jadi memantau apa saja sih fasilitas kesehatan, komitmen fasilitas kesehatan yang sudah diberikan atau disediakan untuk melayani peserta kita, yaitu khususnya adalah peserta JKN. Gitu. Jadi ini lebih kayak monitoring gitu ya berarti Mbak? Ya, kita monitor. Kalau monitoring berbeda ya. Jadi kita lebih memastikan apakah lebih ke dimensi atau lebih ke dimensi mutu layanannya. Oh. Jadi yang diperhatikan adalah lebih ke mutu layanan untuk pemberian informasi atau kenyamanan peserta dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Di mana ini salah satu bentuk kita untuk melaksanakan transformasi digital, transformasi mutu layanan. Yang mana kita selalu kan bergembor-gembor BPJS Kesehatan adalah transformasi mudah, cepat, setara, seperti itu. Lah, gimana kita untuk memastikan pelayanan yang mudah, cepat, setara, itu seperti ini dengan dilakukannya adanya sibling tadi. Nah, sibling ini dilakukan bukan hanya oleh Duta BPJS Kesehatan, dan mungkin yang tahu, sibling ini paling kewajiban dari BPJS 1. Ya mungkin sebelumnya sudah dibahas ya BPJS 1 itu apa. Enggak, kewajiban melakukan sibling itu bukan hanya untuk BPJS 1 tapi juga untuk seluruh Duta BPJS Kesehatan yang juga bisa didampingi oleh eksternal atau stakeholder dari BPJS Kesehatan yang memang memiliki pemangku kebijakan seperti itu, yaitu bisa Dinkes atau juga Pemda, seperti itu. Jadi buat sibling ini sendiri supervisi, buktikan dan lihat langsung itu nggak hanya bisa dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan, nggak hanya bisa dilakukan oleh staf BPJS 1, tapi bisa seluruh Duta BPJS Kesehatan termasuk stakeholder pemangku kebijakan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, khususnya kesehatannya itu sendiri ya Mbak? Yang memang pemangku kebijakan khususnya di ranah fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun di FKRTL, seperti itu. Oke, berarti kalau yang bisa aku simpulkan dari pembahasan ini tadi, manfaat dari sibling ini tadi adalah untuk memastikan komitmen layanan mutu fasilitas kesehatan itu benar-benar dijalankan secara optimal dan bertanggung jawab gitu ya sama paskesnya. Iya benar, karena yang kita nilai itu dari sibling ini kan bermacam-macam ya. Jadi kita itu menilainya itu dari yang tadi aku jelaskan, ada dimensi namanya dimensi mutu layanan, di mana dimensi mutu layanan itu kita melihat dari beberapa aspek. Beberapa aspek yaitu juga ada aspek kenyamanan, kemudian aspek kesigapan, keramahan. Jadi aspeknya itu bukan hanya kenyamanan saja, mungkin monoton, kenyamanan yang penting sudah nyaman, pelayanannya, ruang
ruang tunggunya nyaman, kemudian ruang tunggunya dingin, bukan kayak itu. Tapi kita juga menilai dari segi pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit seperti itu. Karena memang kita juga punya standar khusus untuk memonitoring atau melakukan pelayanan sibling ini. Jadi kita mengecek, biasanya kita ada 5 aspek yang biasa kita cek kita lakukan, yaitu juga ada di pendaftaran, kemudian juga ada di poli rawat jalan, kemudian rawat inap, farmasi, serta juga pusat pengaduan dan pemberian informasi seperti itu. Oke, jadi ya seluruh isi dari Vaskesnya itu ya Mbak ya? Iya, seluruh yang ada supervisi. supervisi itu kita cek, kita pastikan memang di masing-masing di fasilitas kesehatan ini, atau khususnya di FKRTL ya, yang lebih utama itu kita memastikan pelayanan yang ada di situ itu memang sudah benar-benar memenuhi standar seperti itu. Peserta JKN itu ketika melakukan pelayanan kesehatan itu juga nyaman. Kemudian ketika mereka membutuhkan informasi juga mereka tidak kesusahan untuk membutuhkan informasi. Contoh seperti misal sekarang itu yang lagi ramenya itu adalah kelas ruangan kelas itu penuh. Yang sangat dibutuhkan adalah informasi pemberian tempat tidur seperti itu, ketersediaan tempat tidur. Di mana ketersediaan tempat tidur itu kita juga masih khususnya biasanya di IGD atau di layanan pendaftaran itu ada layar informasi tempat tidur. Gunanya apa sih? Gunanya yaitu untuk memberikan informasi bahwa ketersediaannya tuh benar-benar emang penuh seperti itu, memastikan ketika memang ketersediaannya penuh ya kita memang tidak bukan hanya penyampaian. Biasanya kan kalau penyampaian nggak percaya ya, trust issue ya, kayak trust issue pesertanya. Kita juga bisa itu tadi dengan namanya buktikan dan lihat langsung, ya dilihat di layar ternyata ketersediaannya memang tidak ada. Jadi yang membuktikan benar-benar nggak cuma dari duta BPJS Kesehatannya aja, tapi peserta atau pasien di rumah sakit itu juga merasa kita tuh membuktikan loh ke mereka, dan mereka bisa melihat langsung bahwa misalnya kalau kasus yang kamar tadi, beneran loh kamarnya sedang tidak tersedia untuk saat ini. Iya benar, karena itu kan memang merupakan salah satu quick win dari BPJS Kesehatan, yaitu memang adalah kegiatan sibling, dimana memang kegiatan sibling ini kan tujuannya untuk memotret ya, atau biar kita mengetahui gambaran pelayanan kesehatan, fasilitasnya memang sudah memadai atau tidak, seperti itu. Itu sih tujuannya. Makanya kita rutin melakukan kegiatan tersebut, kita terjun langsung, memang duta BPJS kita rutin terjun langsung ke fasilitas kesehatan yang memang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan mitra BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan ini sudah memberikan hak peserta JKN kita. Seperti itu. Nah, ini aku ada pertanyaan nih Mbak. Jadi sibling ini tuh dilakukan di FKRTL ya tadi khususnya. Apakah nggak menutup kemungkinan kalau FKTP juga akan dilakukan sibling? Jadi untuk sibling ini tidak hanya di FKRTL ya, tapi juga kita lakukan di FKTP seperti itu. Jadi bukan hanya FKRTL saja, karena FKTP juga kan melayani peserta kita kan. Jadi kita juga harus memastikan apakah di FKTP itu pelayanannya juga sudah semaksimal itu. Kita jadi layanan yang mudah, cepat, setara bukan hanya di FKRTL aja, tapi juga kita fokus di FKTP. Jadi dari dasarnya juga di siblingin ya Mbak ya, di sibling ya kita bilangnya. Iya benar, di sibling. Oke gitu. Nah selanjutnya mungkin ini sih Mbak Novia, kalau ketika Mbak Novia sibling nih, kira-kira apa aja sih Mbak yang dilakukan di sana, mulai dari datang sampai akhirnya nanti balik itu pulang tuh gimana? Apa aja yang dilakukan? Jadi kan sebenarnya kita itu ketika kunjungan ke rumah sakit itu ya, khususnya memang mungkin yang sering tahu yang kunjungan rumah sakit adalah BPJS 1 seperti itu, atau staf EP3RS. Kita memang selain sibling, tadi kan mungkin kita sudah banyak membahas terkait sibling, tapi kita di sana juga ada yang namanya customer visit. Selain sibling kita melakukan juga customer visit. Kalau sibling
sibling tadi kita menilai atau memonitoring, memotret langsung terkait fasilitas kesehatan. Ini untuk customer visit lebih ke peserta JKN. Menilai kepuasan peserta iya, ya berarti. Bukan menilai kepuasan. Kalau menilai kepuasan kita ada lagi, itu beda namanya lagi. kesan, beda lagi. Itu kesan, banyak itu penilai ya. Banyak memang Iya, nilai kita bahas yang ukurnya. customer visit Iya, dulu kita ya bahas sekarang. ya, kita bahas yang customer visit. Jadi kalau customer visit itu kita langsung terjun langsung ke peserta JKN, kita wawancara. Metodenya adalah metode wawancara, kita face to face, ngobrol kayak ngobrol pendekatan aja kayak gitu ya. Terkait gimana sih kepuasan peserta JKN setelah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi gambaran hasilnya itu seperti apa? Mungkin testimoni ya, lebih ke kayak testimoni setelah mendapatkan pelayanan di vaskes tersebut itu seperti apa. Jadi selain kita menanyakan itu, biasanya juga kita di akhir menanyakan kebutuhan peserta. Jadi peserta itu membutuhkan informasi apa, biasanya kita tambahkan edukasi, pemberian informasi terkait program-program JKN yang memang mungkin dibutuhkan oleh peserta tersebut. Oh gitu, oke. Nah, berarti memang untuk staf EP3RS sendiri banyak banget ya kayaknya program yang berhubungan langsung atau berkenaan langsung dengan vaskes maupun peserta begitu ya Mbak Nov ya? Iya, karena memang staf EP3RS khususnya itu kan kita harus memastikan ya gimana peserta JKN itu mendapatkan hak yang harusnya memang didapatkan oleh peserta tersebut. Kita memang memastikan karena kita fokusnya adalah lebih ke mutu layanan fasilitas kesehatan, di mana kita masih ini rumah sakit bener-bener nih harus ngasih nih haknya peserta, jangan sampai peserta itu tidak diberikan sesuai dengan haknya, karena peserta juga sudah melakukan kewajibannya. Kita sebagai EP3RS khususnya harus memastikan hak peserta diberikan oleh fasilitas kesehatan dengan beberapa gebrakan ya, bilangnya beberapa gebrakan, yaitu tadi ada sibling yang secara fasilitas kesehatannya, kemudian juga ada customer visit, itu kayak gambaran untuk kita mendengar suara atau mendengar inspirasi ya, insight dari peserta tersebut seperti itu. Kayaknya menarik banget ya Mbak pembahasan terkait sibling ini. Aku kayak banyak mendapat informasi baru gitu, apalagi Sobat Deltaku ini. Iya, tapi selain itu juga Ca, yang perlu mungkin kita informasikan nih ke teman-teman khususnya ke Sobat Deltaku adalah di rumah sakit itu sobat itu nggak perlu loh pusing kita mencari gimana ya kalau aku ada kendala terkait BPJS di rumah sakit. Biasanya kan pusing nih harus ngapain, udah kondisi sakit, terus habis itu harus nyarinya kemana. Karena sekarang itu di semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan itu ada namanya loket PIN. Apa itu? Jadi loket PIN ini adalah loket pusat informasi BPJS Kesehatan. Pusat informasi BPJS Kesehatan. Jadi di semua rumah sakit itu ada loket PIN, di mana sobatku ketika memang ada kendala apapun bisa banget datang ke sana, dari mau menyampaikan pengaduan, dari mau tanya-tanya terkait program JKN, karena di sana juga biasanya akan ada yang standby petugas dari rumah sakit, terkadang juga ada petugas BPJS yang akan standby di sana untuk melayani sobatku yang memang membutuhkan layanan atau membutuhkan informasi terkait program JKN. Itu datang aja ke sana. Bahkan juga kita bisa membantu registrasi mobil JKN. Kalau ada kendala mobil JKN, apalagi mungkin sekarang ya mau download aplikasi mobil JKN, aduh susah banget, gimana sih caranya? Verifikasinya nggak keluar Kak kode OTP-nya gitu. Nomor HP ku yang lama udah nonaktif nih, pengen update. Biasanya kan kalau di aplikasi silakan menghubungi lah, silakan menghubungi BPJS 1 atau lah, itu semuanya terpusat ada di loket PIN itu tadi. Wah, jadi lebih praktis ya. Sekalian di rumah sakit sekalian dibenerin sama petugas yang ada di counter PIN itu tadi ya. Di loket PIN, di loket PIN itu tadi. Bahkan bukan hanya cuma ngasih tahu, bahkan biasanya membantu peserta sampai juga masuk
masuk ke login di aplikasinya. aplikasi JKN. Jadi kadang juga sampai edukasi nih terkait antrian online seperti apa, karena kan sekarang digitalisasi Iya, ya. Jadi benar. kita memang Transformasi digital ya, itu tadi ya. selain transformasi mutu layanan, kita juga ada transformasi digital. Jadi di transformasi digital itu tadi kan semua antrian pun juga kita alihkan ke aplikasi mobil JKN. Jadi kalau mungkin yang aduh kurang informasi nih terkait program JKN Iya. seperti apa, itu di Loketpin sudah ada Loketpin semua. aja. Bahkan juga kita sudah menyediakan duta mobil JKN. Jadi setiap rumah sakit ada duta mobil JKN Jadi nanti untuk kalau butuh mempermudah. informasi bisa nanya-nanya ke duta mobil JKN juga ya. Iya, ada duta mobil JKN. Jadi mempermudah sekali sekarang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, pengaduan atau mendapatkan informasi itu nggak perlu risau, nggak perlu bingung ya, karena memang sekarang sudah ada di petugasnya di Loketpin. Dan selain itu juga mungkin yang sering kita branding juga adalah BPJS 1 yang memang di semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS itu ada poster BPJS 1 yang memang siap membantu untuk dihubungi kapanpun. Oke, terima kasih banget loh Mbak Novia buat informasi yang sangat informatif ini. Nah, kayaknya kita udah mau ke penghujung podcast nih Mbak Nov. Mungkin ada closing statement gitu dari Mbak Nov terkait dengan sibling ini. Closing statementnya adalah apa ya? Mungkin ini ya. Jadi buat sobat-sobat JKN, apalagi khususnya sobat posku ini, ketika memang mengalami kendala apapun di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, jangan pernah bingung untuk mencari informasinya harus kemana, karena di semua rumah sakit itu sudah ada petugas BPJS 1 yang siap untuk membantu semua peserta JKN, karena kepuasan dari peserta JKN adalah kebahagiaan dari kami BPJS 1. Salam cinta. Nah, kepuasan kalian, kebahagiaan dari kami semua ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novia buat sharing-sharingnya. Oke, Sobat Delta Kuy, terima kasih sudah menonton podcast kali ini sampai akhir. Semoga Sobat Delta Kuy bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait apa itu sibling. Dan lagi tadi, seperti yang Mbak Novia bilang, kalau teman-teman bingung harus ngapain di rumah sakit, terus ada sesuatu yang bikin teman-teman bertanya-tanya, ini gimana prosesnya dan segala macam, khususnya terkait dengan program JKN, langsung datengin aja Loketpin atau bisa menghubungi di BPJS 1 atau yang itu ya, duta mobil JKN. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan sampai ketemu di Podkuy berikutnya.